Hai, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bab di pelajaran geografi kelas 12 semester 1, yakni mengenai konsep wilayah dan perwilayahan. Selamat menyaksikan konsep wilayah dan perwilayahan. Sebelumnya, apa sih konsep wilayah itu? Konsep wilayah merupakan konsep yang membahas suatu tempat ataupun letak yang memiliki batas-batas tertentu dan karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah. Menurut salah satu ahli geografi, Richard Harrison, yang mengatakan bahwa wilayah ialah suatu area pada lokasi tertentu yang berbeda dengan area yang lain, dan luasnya sejauh perbedaan karakter itu ada. Karakter di sini adalah hal-hal yang lebih dominan pada suatu wilayah. Jadi di setiap wilayahnya pasti ada sesuatu yang membedakan dan pasti ada yang berbeda. Tidak mungkin ada suatu wilayah yang memiliki karakteristik yang sama persis. Lalu selanjutnya, di dalam konsep wilayah terdapat istilah-istilah tertentu. Ada 4 istilah. Yang pertama adalah wilayah merupakan suatu area spesifik di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu. Lalu yang kedua, lokasi merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, daerah merupakan suatu wilayah teritorial yang memiliki batas administratif. Yang keempat, kawasan merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Jadi, wilayah, lokasi, daerah, dan kawasan memiliki arti atau definisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Peter Hager, karakteristik wilayah dibagi menjadi 2. Yang pertama, wilayah alami, yaitu wilayah yang terbentuk secara alami dan dapat berupa secara fisik. Contohnya wilayah pegunungan, sungai, pesisir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wilayah buatan, yaitu wilayah yang dibuat oleh manusia dan dapat dikenali dengan berbagai karakter seperti sosial, budaya, ekonomi. Contohnya seperti kawasan industri dan kawasan pemukiman elit yang memiliki struktur sosial berbeda, budaya yang berbeda, dan sistem ekonomi yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, suatu wilayah pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positif akan memberikan suatu manfaat. Contohnya, saat banyak perusahaan yang masuk ke dalam suatu kota, akan terjadi majunya sektor bisnis dan perdagangan, serta banyaknya tercipta peluang kerja, peluang lapangan baru bagi masyarakat sekitar. Lalu ada dampak negatif yang dapat memberikan kerugian terhadap masyarakat. Contohnya, penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut. Lalu, selanjutnya adanya 2 jenis wilayah, yakni wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Apa sih wilayah formal? Apa sih wilayah fungsional? Wilayah formal merupakan wilayah yang terbentuk karena adanya kesamaan atau keseragaman karakteristik wilayah. Meskipun tidak selalu identik, pasti ada beberapa ciri-ciri yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, itu merupakan wilayah yang homogen karena sifatnya sama, atau wilayah yang statis karena tidak ada perubahan yang dominan dalam waktu yang lama. Contohnya adanya wilayah pegunungan dan lain sebagainya yang selalu seperti itu, kecuali jika ada bencana yang merusak susunan tata di wilayah pegunungan. Lalu yang kedua, adanya wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini merupakan wilayah yang terbentuk karena adanya fungsi suatu wilayah. Ciri-cirinya wilayahnya heterogen. Jadi setiap wilayahnya itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi ada wilayah A, B, C, D yang saling membutuhkan, saling melengkapi. Lalu yang kedua, ciri-cirinya adalah dinamis karena terjadi interaksi yang terus-menerus terjadi antar wilayah tersebut. Berikut adalah contohnya. Gambar sebelah kiri merupakan contoh wilayah fungsional, seperti contohnya kota Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang saling memiliki keterkaitan antar wilayah
dan saling melengkapi antar wilayah. Lalu yang di sebelah kanan merupakan wilayah formal, yakni wilayah pegunungan yang setiap tahunnya memiliki karakteristik yang sama dan jarang memiliki perubahan yang dominan pada akhirnya. Suatu wilayah memerlukan tata ruang yang baik agar terciptanya kesinambungan yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Lalu, di dalam tata ruang ada istilah-istilah nih yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ruang adalah wadah yang meliputi darat, laut, dan udara, termasuk di bumi sebagai satu kesatuan ruang wilayah. Lalu yang kedua, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Yang ketiga, pola ruang adalah distribusi yang peruntukan wilayah dalam wilayah meliputi fungsi indung dan fungsi budidaya. Lalu yang keempat, adanya struktur ruang yang merupakan susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan. Lalu yang terakhir, adanya penataan ruang yang merupakan sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Selanjutnya adalah regionalisasi. Regionalisasi adalah pengelompokan wilayah berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan untuk tujuan tertentu. Contohnya adanya wilayah di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Regionalisasi ini diperlukan untuk mengetahui atau menyeragamkan kesamaan potensi suatu wilayah, suatu area agar manfaatnya dapat dimaksimalkan lebih. Lalu, regionalisasi ini bertujuan untuk memisahkan keseragaman wilayah, mengurutkan keanekaragaman yang ada, meratakan pembangunan, dan juga memudahkan proses pembangunan wilayah dan menyederhanakan informasi gejala atau fenomena yang ada di bumi ini, serta untuk memantau suatu perubahan yang pasti akan terjadi ke depannya. Demikian penjelasan saya mengenai konsep wilayah dan perwilayahan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.